Ayo. Oke. Masih. Oke, sekarang sudah benar. Ayo silakan. Gus Imam, kita ini dari tadi sedang membahas mengenai bagaimana Muslim atau Islam menempatkan Muhammad itu sejajar dengan Allah. Islam itu tidak bermaksud seperti itu, Bang Edis. Makanya saya betulkah barang siapa yang mematuhi Muhammad sejatinya dia sedang mematuhi Allah? Itu perintah langsung dari Allah, Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Benarkah ketika seseorang muslim itu mentaati, patuh, tunduk sama Muhammad, sejatinya dia itu sedang patuh, taat, tunduk kepada Allah? Betul, betul. Nah, berarti yang dipatuhi, ditaati, ditunduki siapa? Gini, Bang Edis. Berat. Siapakah yang dipatuhi, ditunduki, ditaati oleh seorang muslim? Sekarang saya tanya dulu, Bang Edis ini betul-betul mau tahu atau mau mengejek? Kan itu. Kok mau mengejek sih? Sekarang saya jelaskan dulu sama Bang Edis. Kalau memang Gus Imam, gini, sebelum dijelaskan, coba jawab dulu pertanyaan saya. Jikalau seorang muslim taat, tunduk, patuh sama anaknya Aminah, maka sejatinya seorang muslim tersebut sedang menundukkan diri taat kepada Allah, betul? Ya, karena itu perintah Allah. Iya, artinya kata Muhammad, tenang, ini kan kata Muhammad nih. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah. Ya. Berarti yang ditaati umat muslim, yang kepadanya umat muslim tunduk patuh, siapa orangnya? Ya, kepada gini Bang Edis, saya jelaskan ya, saya jawab. Ya. Ketuker-tuker nanti Allah sama Muhammad. Saya jawab. Silakan. Ya. Jadi kalau memang Bang Edis bertanya, kemudian Bang Edis itu menjawab dengan akal pikiran Bang Edis sendiri, itu endingnya pasti dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Nah, makanya saya sekarang minta kesempatan untuk menjawab supaya tidak gagal paham. Nah, terkait penjelasan Bang Edis tadi itu. Bahwa ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang mentaati Rasulullah atau Nabi Muhammad, maka sejatinya mentaati Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, dan itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Saya bacakan nih biar kita kan pakai data. Dalam Al-Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhah. Artinya saya bacakan, barang siapa menaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan ini Bang Edis, taat yang dimaksud dalam penjelasan baik hadis baginda Rasul atau Nabi Muhammad itu dalam rangka taat dalam ajaran Bang Edis, begitu. Taat dalam ajaran segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka itu sama halnya dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi siapa yang ditaati oleh umat muslim? Taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah sejatinya. Iya, artinya tidak mungkin bisa taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad, betul? Karena Nabi Muhammad utusan Allah, Bang Edis. Iya, makanya saya bilang umat muslim itu menyerahkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia, anaknya Aminah. Betul? Betul? Oke, sekarang gini, saya jawab. Boleh saya jawab? Silakan.
boleh saya jawab ya. Jadi saya terima kalau pernyataan Bang Edis seperti itu. Bang Edis. Sekarang kita oke, Anda sudah menerima. Jangan kita muter-muter lagi. Begini, Bang. Tunggu, saya jawab dulu. Hmm. Oke, saya terima kalau Bang Edis menjustifikasi bahwa umat Islam itu taat kepada anaknya Aminah kan begitu. Betul. Saya terima tuh. Saya sepakat dengan Bang Edis. Sekarang gini Bang Edis. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus ya. Ini saya bacakan ya. Mentaati Yesus. Yesus itu anaknya Maryam, betul. Sementara Secara biologis ya. iya, kemudian umat Kristen termasuk Bang Edis itu bukan lagi patuh, bukan lagi taat kepada Isa putra Maryam, tapi sudah melampaui batas sampai taraf menuhankan. Padahal di sini ya, di dalam Injil saya bacakan di dalam Injil. Taraf menuhankan. Sebentar. Taraf menuhankan. Emang menuhankan itu gimana? Kok kita kesini-sini lagi sih? Bukan, sih makanya saya baca. Sebentar. Ini lagi. Ini penyakit kita ini. Sampai kepada taraf menuhankan. Oke, taraf menuhankan itu seperti apa? Sekarang saya tanya, Tuhan Bang Edis itu siapa? Kok ditanya taraf menuhankan, Anda lari kemana-mana sih? Semua orang Kristen kalau ditanya siapakah yang menjadi Robnya, siapakah yang menjadi Tuhannya atau Tuannya, maka jawabannya Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Tiga yang satu. Nah, kalau umat Muslim ditanya siapa yang jadi Rob kalian, siapa yang jadi Tuhan atau Tuan kalian, Allah dan Muhammad. Gimana sih? Oh, kita muter-muter di situ terus, itu tema udah basi, Gus Imam. Udah basi. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus dalam Injil adalah, ini kan, saya bacakan. Saya bacakan dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini dalam Yohanes ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, oke, kita biar nggak debat kusir lagi. Menurut kamu nih, Gus, tenang Gus. Menurut kamu, sebagai seorang Muslim, orang Muslim harus patuh dan taat nggak kepada Yesus? Yuk, wajib, bahkan tidak beriman. Seorang Muslim jikalau tidak beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu dalam Islam bukan hanya dianggap Nabi, Bang Edis. Bahkan Nabi Isa itu digolongkan kepada gelar ulul azmi. Itu luar biasa. Sudah, baik. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa Yesus sebagai golongan termasuk golongan ulul azmi, di situ ada Yesus, ada Muhammad, ada Ibrahim, kemudian siapa lagi, satu lagi, ada Musa, begitu ya? Ya. Nah, sekarang kalau di mulut kalian mengatakan kalian mau taat kepada perintah-perintah Yesus, kenapa kalian malah mengikuti Muhammad? Ketika kamu bilang taat kepada Yesus, di detik yang sama kamu taat kepada Muhammad, itu namanya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena apa? Karena perintah-perintah Yesus bertolak belakang dengan perintah-perintah Muhammad. Muhammad mengajarkan boleh bohong, Yesus mengajarkan jangan bohong. Satu. Nah, udah saya jawab. Yesus mengajarkan tidak ada kawin-mawin di kehidupan yang akan datang. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada pesta seks. Kan udah bertolak belakang, Bang. Gimana kita ini mau mengikuti yang seperti ini? Umat Islam mau mengikuti Yesus, sementara barusan kalau dalam Islam terkait pernikahan itu ada, Bang Idis, ada penjelasannya dalam Islam. Kok pernikahan sih, Gus? Dalam Injil
Ada enggak kira-kira di Bible Bang Edis itu ada enggak bab tentang nikah itu? Bab tentang nikah. Ada, ada. Tunjukkan. Baik, di dalam kitab Kejadian ya pasal yang kedua, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu perintah langsung kepada Adam dan Hawa. Nah, di dalam agama Islam, bahkan saya katakan Islam itu menurut iman Islam adalah keturunan zina. Tunjukin. Yang menjelaskan sebutkan kata nikah saja di situ. Secara jangankan penjelasan Kita kok secara lompat kemana-mana sih, Gus? Saya heran loh kalau diskusi sama orang Islam nggak pernah bisa fokus kepada satu tema gitu loh. Ini kok kita jadi lari kemana-mana sih? Kita ini tema kita adalah barang siapa yang taat mengikuti Muhammad, sesungguhnya dia sedang taat mengikuti Allah, betul? Oke, saya jawab ya. Nah, berarti sebentar. Kalau perintah-perintah Muhammad kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an, kan perintahnya aneh-aneh. Contoh, Gus. Sekarang nih, kamu saya kasih gambar bagus nih, Gus. Aduh, ini gimana sih Gus Imam ini? Kok masih saja kamu itu, apa yang bisa menyadarkan kamu, Gus? Nih, kamu lihat gambar ini, Gus. Lihat nggak ini orang ini? Waduh, itu Tenang, Gus, tenang. Jangan terpukul hatimu. Kamu lihat orang yang digambar. saya sudah menghargai Bang Edi selaku host saya sebagai tamu. Langsung marah dia Gus Imam. Gus Imam, saya tanya dulu Gus Imam, apakah gambar ini adalah editan? Jelas editan itu Bang Edis. Saya desainer loh. Editan, ya Tuhan. Desainer asli. Gus, sebentar, jangan ada tulisannya. Tulisannya kamu anggap saja tidak ada dulu. Ini gambar ini orang yang sedang memegang botol berisi kencing onta ini asli atau editan? Ya jelas editan Bang Edis. Baik, Saya desainer Bang Edis. Sebentar, saya tunjukkan videonya. Berat ini teman-teman ya. Jadi umat muslim ini mengingkari kenyataan, teman-teman. Jangan berat-berat ngomong sama muslim, kasih aja yang bagus-bagus, yang ringan-ringan. Sungguh kamu ini, Gus. Saya tunjukin ya, Gus ya. Nih. Saya akan tunjukkan kepada Agus, nih. Ya, terus itu hubungannya dengan tadi taat kepada baginda Rasulullah. Iya, ini kan akibat taat sama Muhammad. Inilah akibatnya mentaati seorang anak Aminah, akhirnya jadi sedeng. Kok kamu tidak percaya? Nih Gus, sebentar nih Gus. Ini adalah ini videonya nih. Ini orangnya nih. Jangan kamu bilang ini bukan video asli. Nih. Ini adalah sekumpulan orang-orang Islam, para pengikut Muhammad yang pergi ke Arab. Apa yang mereka lakukan di Arab? Mereka meminum kotoran alias air kencing. Nih. Artinya nanti bilang boleh kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Siapa itu Bang Edis? Siapa itu? Allahu Akbar. Ya Allah. Masya Allah. Bang, yang minum kencing onta begini, ini bukan 1, 2, Bang. Ada banyak orang minum kencing onta nih. Dijual. Siapa itu? 5 real. Udah persis kayak pedagang di pasar Senen. Oke, saya tanya sekarang. Bentar, saya balikin dulu kamera saya, bentar. Balikan. Saya boleh saya ngomong sekarang. Sebentar, Gus, saya tanya gini. Boleh saya Itu ngomong? kan Saya tanya sebentar, dulu. tenang Gus.
Kan barang siapa yang mentaati Muhammad, sejatinya dia itu sedang mentaati Allah. Betul? Ya, terus. Artinya orang tersebut sedang mentaati Muhammad. Dan waktu dia mentaati Muhammad itu, dia itu lagi mentaati Allah. Karena Muhammad dan Allah itu dalam sudut pandang saya, Allah itu memang ciptaannya Muhammad. Nah, sekarang gini Gus, saya mau tanya dulu jujur. Minum kencing, sebentar Gus. Minum kencing itu dari Muhammad atau dari Yesus? Tunggu saya cari dulu referensinya Bang Edis, biar kita berbicara sesuai data ya. Silakan ya. Sudah saya bilang, mengikut Muhammad berakibat orang itu bisa tidak waras. Bagaimana kita mau waras? Orang kencingnya hewan diminum, otaknya di mana, Gus? Heran saya, kencingnya hewan loh. Aduh. Apalagi onta itu hewan yang sangat bau. Baunya luar biasa, apalagi kencingnya, Gus. Di mana otak, di mana? Otak di mana? Jadi gini Bang Edis, saya jawab nih ya. Silakan. Oke. Jadi dalam Islam itu Bang Edis, dalam Islam itu ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurah. Jadi dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang tidak diperbolehkan itu bisa menjadi boleh Bang Edis. Kemudian setelah saya melihat dari beberapa referensi, ternyata orang-orang yang meminum daripada kencing onta itu mereka adalah untuk dijadikan obat dengan catatan yang pertama tidak ada pengobatan yang lain, itu yang pertama. Mulai lagi mereka ngarang. Gini, Anda percaya nggak bahwa kalau lagi minum kencing onta itu sedang mentaati Allah? Gimana? Pada waktu itu ada orang-orang di Madinah, mereka itu sedang sakit. Ya, betul. Kemudian datanglah mereka kepada Rasul. Oke? Kata Muhammad, kalau kalian sakit begitu, itu ada kandang unta. Datanglah ke sana, minumlah air kencingnya. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda patuh sama perintah Muhammad itu, Anda sedang patuh sama Allah kan? Iya, patuh kepada Allah lah Bang Edi. Nah, karena barang siapa yang patuh sama Muhammad, dia sedang patuh sama Allah, betul? Betul. Nah, artinya meminum kencing onta itu adalah perintah dari Allah, betul? Ini Bang Edis, Nabi Muhammad itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah. Oke, artinya minum kencing onta pun dari wahyu, betul? Kalau memang bukan tidak seperti itu. Sekarang bukan dari wahyu. Memang susah. Saya jawab dulu. Jadi gimana? kalau memang ad-daruratu tubihul mahdurah, setiap perkara yang darurat itu bisa. Tidak ada di situ dikatakan darurat, Gus Imam. Kenapa sih kalian ini suka mengada-ngada? Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang suka mengada-ada. Siapakah kaum yang mengada-ngada itu? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada di situ darurat, Gus Imam. Yang ada mereka itu minta ya Rasulullah, kami ini sedang sakit. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, itu ada kandang unta.
datangilah kandang unta itu, lalu minumlah air kencingnya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya. Tahu nggak lanjutan dari kisah itu apa? Ya, terus. Lanjutan dari kisah itu, mereka yang disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum kencingnya itu, membantai unta-unta itu dan para penggembalanya. Membantai para penggembala. Tenang. Tunjukin. Karena mereka tahu kita lagi dikerjain Muhammad. Bang Edis. Mana itu referensinya? Coba sekarang saya tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka apa? Tunjukin. Saya nanya tunjukin referensinya mana? Astaghfirullahaladzim. Minta ditunjukkan lagi. Makanya saya bilang teman-teman, walaupun penampilannya seperti ini, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai topi kopiah, ilmunya tetap saja di hadapan saya seperti anak SD. Minta ditunjukkan nih, saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan ya. Bentar nih, saya tunjukkan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang disuruh oleh Muhammad. Nih. Lihat ya. Saya balikan kamera saya lagi ya Gus ya. Memang luar biasa umat muslim ini. Tidak mengerti isi bukunya. Lihat. Minum kencing onta untuk berobat nih. Lihat ya, saya bacakan ya. Nah, terus. Dari Anas bin Malik berkata, oke, beberapa orang dari Uql dan Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi. Dibunuh para penggembala unta Nabi itu dan membawa unta-untanya, dibawa kabur. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi dan menjelang siang beliau memerintahkan mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Ini gimana? Inilah kelakuan Muhammad, disiksalah oleh Muhammad, dipotong tangan dan kakinya, hidup-hidup badannya dibuang, dijemur kayak ikan pepes sama Muhammad. Muhammad itu orang yang keji bang, Muhammad itu orang yang sangat kejam. Kok kalian ngikut-ngikutin Muhammad? Aduh muslim. Sudah saya bilang, saya tiap hari ngomong sama kalian. Kenapa kalian tidak mendengarkan saya? Bang Edis, kencing onta itu kenapa diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad? Tadi katanya nggak boleh, sekarang boleh. Yang tidak boleh itu Bang Edis, yang tidak boleh. Oke, jangan ke situ lagi. Betul tidak hadis yang saya bacakan tadi? Karena gini, saya jawab. Jangan dibantah. Saya perlu jawab enggak nih? Gus, betulkah riwayat yang saya bacakan tadi atau karang-karangan saya? Gini Bang Edis. Kalau Enggak, sebelum gini dulu. Betul atau karang-karangan saya riwayat yang saya bacakan tadi? Ya betul, cuman dalam ilmu fikih itu ada 4 madhab Bang Edis. Ada 4 madhab. Dan masing-masing madhab ini berbeda pendapat itu dalam ilmu fikih. Oke, apa bedanya? Mazhab apa yang berbeda? Nah, sekarang saya jawab. Kenapa tadi awalnya saya bilang? Karena memang pertanyaan Bang Edis ini memang baru saya dengar gitu loh. Setelah saya cari referensinya, ternyata
para ulama dari madhab yang 4, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, itu berbeda pendapat. Kenapa saya katakan tadi di awal itu saya tidak sepakat kalau itu diperbolehkan? Karena ada sebagian para ulama itu yang mengharamkan dengan alasan bahwa kencing unta itu najis. Sementara ada juga para ulama yang Kok kita lari ke ulama, Gus? Kita ini kan bahas Muhammad. Kok lari ke ulama sih, gimana sih, Gus? Yang mana lebih tinggi? 4 imam mazhab itu, mana yang lebih tinggi mereka itu ketimbang Muhammad? Ya, al ulama warasatul anbiya. Sekarang di zaman sekarang Bang Edis, di zaman Kan nggak sekarang nyambung lagi kan, Gus? Gus, coba Gus perhatikan pertanyaan saya. Yang manakah yang lebih tinggi, Muhammad atau keempat imam mazhab? ya Nabi Muhammad. Oke, Muhammad memerintahkan minum kencing onta nggak? Ia memerintahkan. Berarti menurut Muhammad kencing onta itu najis atau tidak? Tapi gini Bang Edis, dalam Aduh. Intinya begini loh, Gus. Saya sudah bilang, Gus, inilah saya temanku inilah saya, yang teman-teman. sangat saya kasihi. Saya itu prihatin, Gus, dengan kalian. Begini ya, saya kasih tahu nih. mau menjawab, Ini tidak saya memanggil kalian dengan kasih sayang. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Gus, Jadi kalau Bang Edis ini ngomong, saya waduh, ngomong, dia sudah ngomong terus kan. Gus, dengarkan ya. Saya memanggilmu untuk bertobat daripada mengikuti Muhammad. Begini, Gus, saya kasih tahu. nah, Muhammad itu kalau saya aduh, ini gimana saya mau ngomong dipotong terus. kalau saya masuk gereja Bang Edis, saya yakin satu gereja itu akan masuk Islam semua. Nah kan lari kemana-mana kan, hayalan saja. Itu kan hayalanmu saja, Gus. Karena saya akan menjelaskan kitab Injil itu, ajaran Yesus itu sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus, bukan yang diinginkan oleh Paulus. Ini lompat ke sana, lompat ke sini, Gus. Udah dibawa dulu, Gus lah. Belajar dulu lah. Kamu lompat terus ke sana kemari. Aduh, gimana saya mau serius ngomong. Kamu malah lari ke sana. Aduh, gimana sih? Jadi teman-teman, maksud saya begini. Banyak orang Islam, mereka tidak tahu dengan kelakuan Muhammad. Mereka taunya Muhammad yang indah-indah. Oh, Muhammad adalah sosok mulia, berwelas asih. Mereka tidak tahu. Coba lihat itu, orangnya diapakan? Dipotong tangan dan kakinya, hidup-hidup dijemur di padang pasir sampai meninggal. Dibikin sama Muhammad kayak ikan pepes. Coba lo dijemur panas-panas seperti itu. Gimana? Itu kan penyiksaan yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, apakah ada di dalam diri Muhammad itu suri tauladan? Ini sudah waktunya kalian renungkan kembali. Matanya dicongkel, tangan kakinya dipotong, dijemur di padang pasir. Itu kan perbuatan yang sangat menyiksa. Kalaupun mereka membantai para penggembalanya Muhammad, mereka dijatuhi hukuman mati, ya dihukum mati. Kenapa harus dicongkel matanya, disiksa hidup-hidup begitu? Gimana kalian? Ini tuh literasi umat muslim sendiri. Nanti kamu bilang,